Siapkan apronmu dan mari kita mulai petualangan seru di dapur ini. Begitulah awal dari perjalanan seru saya membuat cakwe untuk jualan di sekolah. Awalnya, saya hanya mencoba-coba resep sederhana untuk camilan keluarga. Namun, siapa sangka ide ini berkembang menjadi peluang usaha yang menyenangkan. Membuat cakwe ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, meski memang membutuhkan ketelatenan dan sedikit eksperimen untuk mendapatkan tekstur yang sempurna. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman sekaligus tips-tips penting yang mungkin bisa membantu kamu yang ingin mencoba usaha kecil-kecilan dengan modal sederhana. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Untuk adonan dasar, kita hanya membutuhkan tepung terigu, air, ragi instan, baking powder, garam, dan sedikit gula. Kunci dari cakwe yang lembut namun tetap renyah adalah takaran bahan yang pas dan proses fermentasi yang tepat. Saya biasanya mencampurkan bahan kering terlebih dahulu, kemudian menambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis. Proses ini mungkin memakan waktu, tapi hasil akhirnya sepadan. Jangan lupa untuk menutup adonan dengan kain bersih dan mendiamkannya selama 1 hingga 2 jam agar mengembang sempurna. Setelah adonan mengembang, inilah saatnya untuk membentuk cakwe. Pertama, taburi permukaan meja dengan tepung agar adonan tidak lengket. Giling adonan hingga pipih, lalu potong-potong memanjang sesuai ukuran yang diinginkan. Disinilah kreativitasmu bisa bermain. Jika ingin cakwe yang lebih kecil untuk porsi anak-anak, potongan adonan bisa dibuat lebih pendek. Jangan lupa, setiap 2 potongan adonan perlu direkatkan dengan sedikit airnya hanya agar membentuk cakwe yang khas. Saya menggunakan sumpit untuk memberi tekanan ringan di tengah potongan agar hasilnya lebih rapi. Proses menggoreng adalah bagian yang paling menantang, tapi juga paling menyenangkan. Panaskan minyak dalam banyak di wajan besar. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum memasukkan adonan. Untuk mengecek, saya biasanya memasukkan sejumput kecil adonan. Jika langsung mengapung dan berbuih, berarti minyak sudah siap. Goreng adonan sambil terus dibolak-balik agar matang merata dan mengembang dengan cantik. Aroma cakwe yang sedang digoreng benar-benar menggoda, dan ini menjadi salah satu daya tarik utama ketika menjualnya di sekolah. Setelah cakwe matang, tiriskan di atas kertas minyak agar tidak terlalu berminyak. Disinilah sentuhan akhir bisa diberikan. Saya suka menambahkan taburan wijen atau sedikit garam halus untuk memberikan rasa tambahan. Selain itu, cakwe juga bisa disajikan dengan saus cocolan. Untuk anak-anak sekolah, saus tomat atau sambal manis biasanya menjadi pilihan yang populer. Jika ingin lebih kreatif, kamu juga bisa mencoba membuat saus bawang putih yang gurih dan aromatik. Pengemasan adalah hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Untuk menarik perhatian anak-anak, saya menggunakan kantong kertas kecil yang dihias dengan gambar lucu. Selain ramah lingkungan, kemasan seperti ini juga membuat produk terlihat lebih menarik. Saya juga mencantumkan harga yang terjangkau, sehingga anak-anak lebih mudah membelinya. Pengalaman saya, cakwe dengan harga 2.000 hingga 3.000 per potong sangat diminati di sekolah. Berjualan di sekolah memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga kualitas produk. Cakwe harus selalu segar agar tetap renyah dan nikmat. Oleh karena itu, saya biasanya membuat adonan di malam hari dan menggorengnya pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah. Proses ini memang membutuhkan disiplin waktu, tapi hasilnya sepadan ketika melihat anak-anak menikmati cakwe dengan senyum lebar. Selain itu, interaksi dengan anak-anak juga menjadi pengalaman yang menyenangkan. Mereka sering kali penasaran dengan proses pembuatan cakwe dan bertanya-tanya bagaimana saya bisa membuatnya mengembang dan renyah. Saya pun tak segan untuk berbagi cerita dan memberi semangat pada mereka yang ingin mencoba membuatnya di rumah. Dengan cara ini, saya tidak hanya menjual makanan, tetapi juga membangun hubungan yang hangat dengan para pembeli kecil. Dalam perjalanan ini, saya belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana mengelola waktu dan menjaga konsistensi rasa. Ada kalanya adonan tidak mengembang seperti yang diharapkan, atau hasil gorengan kurang renyah. Namun, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuat saya semakin mahir. Saya juga mulai bereksperimen dengan berbagai varian rasa, seperti cakwe isi keju atau sosis yang ternyata sangat disukai anak-anak. Semua pengalaman ini mengajarkan saya bahwa usaha kecil-kecilan seperti ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Melihat antusiasme anak-anak saat membeli cakwe adalah motivasi terbesar saya untuk terus berinovasi. Jadi, bagi kamu yang sedang mencari ide usaha sederhana, tidak ada salahnya mencoba membuat cakwe. Dengan sedikit usaha dan kreativitas, apa won't be menuju kesuksesan. Selamat mencoba.